Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masih membahas tentang K3. Oke, semoga nampak di layar kita ini K3. Maaf ya, tadi lagi error. Oke, kita tunggu share screen-nya. Jadi, K3 ini menjadi suatu yang wajib bagi perusahaan, industri, semua wajib untuk melaksanakan K3. Oh, oke, baik. Judulnya kita kali ini adalah Survei Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kita taruh sini aja biar nggak mengganggu ya. Pendekatan HSE atau Health, Safety, and Environment, yaitu pendekatan suatu sistem untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, serta menjaga kelestarian lingkungan dalam dampak operasional perusahaan. Jadi HSE ini sudah memperhitungkan atau memasukkan komponen lingkungan di dalam pendekatan sistemnya. Bukan hanya kesehatan dan keselamatan saja, tetapi juga kelestarian lingkungan. Sudah dimasukkan di dalam pendekatan ini. HSE penting dalam berbagai sektor industri, terutama di sektor dengan resiko tinggi seperti konstruksi, manufaktur, serta minyak dan gas. Pendekatan HSE ini telah terbukti menurunkan angka kecelakaan kerja dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. OSHA 2023. Jadi dengan pendekatan sistem HSE ini sudah memperhitungkan faktor lingkungan gitu. Jadi sudah membahas tentang pencemaran, pencemaran udara, pencemaran tanah, kerusakan vegetasi, pencemaran udara, itu kan, pencemaran air, baik oleh limbah industri, limbah konstruksi maupun oleh katakanlah minyak dan gas. Ya. Tiga sektor ini yang memiliki resiko tinggi sehingga ini sudah diterapkan SE. Jadi kalau di minyak itu sudah mendekati zero fatal accident ya karena penerapan di oil and gas ini sangat ketat. Saya pernah bersama Pak Dirjen dan Pak Direktur melihat atau mengunjungi proyek yang ada di antara Cepu dan Bojonegoro itu eh, begitu bagus banget pada tahap konstruksi dan pada saat tahap pelaksanaan akhir ya pelaksanaan akhir konstruksi itu saja udah menerapkan ketiganya begitu ketat, tertib, rapi dan disiplin gitu. Menurut OSHA, apa itu OSHA? Occupational Safety and Health Administration. OSHA ini yang ada di Amerika ya. HSE mencakup tiga elemen kunci. Yang pertama, health, elemen kesehatan. Yang kedua, elemen safety. Yang ketiga adalah elemen environment atau lingkungan. Elemen kesehatan meliputi upaya untuk mencegah penyakit akibat kerja,
melalui pengawasan kondisi kerja dan kesehatan karyawan. Jadi kesehatan karyawan diawasi, diberikan kalau dulu di proyek katakanlah PP dan total itu setiap seminggu sekali dicek kesehatan karyawannya gitu. Begitu juga diawasi kondisi tempat kerja, itu mengganggu kesehatan enggak gitu. Baik kesehatan karena penyakit, ya, baik gangguan biologi maupun kimia gitu, maupun mencegah kondisi di tempat kerja itu eh, katakanlah kotor lah gitu ya, kotor gitu. Itu yang dilihat dari segi kesehatan. Kalau dari safety, fokus pada pencegahan kecelakaan melalui identifikasi dan mitigasi resiko. Setiap pagi diadakan talk ya, safety talk itu untuk penjelasan sekian sebelum kerja. Semua dicek APD APD dan ingatkan lagi mau kerja yang rapi, selesai harus dibersihkan, kemudian di tempat kerja harus fokus, harus menggunakan APD yang sesuai dan APK gitu. Dan juga harus diawasi terus oleh petugas K3. Kalau environment itu lingkungan berfokus pada pengurangan dampak operasional terhadap lingkungan seperti pengelolaan limbah dan pengendalian emisi. Survei HSE dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, seperti bahwa kimia berbahaya atau peralatan yang tidak aman, memantau kepatuhan terhadap standar keamanan, termasuk penggunaan alat pelindung diri, menilai kondisi kesehatan kerja, yaitu dalam rangka untuk mencegah penyakit akibat lingkungan kerja yang tidak sehat, mengembangkan rekomendasi untuk peningkatan keberlanjutan berdasarkan data yang terkumpul. Jadi sudah membahas tentang keberlanjutan. Oke, itu survei yang dilakukan HSE dengan tujuan tadi ya, mengidentifikasi potensi bahaya, memantau kepatuhan, penggunaan APD tadi oleh pekerjaannya dan para tamunya dan para stakeholder yang datang ke proyek itu, serta menilai kondisi kesehatan kerja di lapangan lingkungan dan mengembangkan rekomendasi untuk peningkatan keberlanjutan berdasarkan data yang terkumpul dari pembangunan yang berkelanjutan ini terkait dengan lingkungan. Proses survei HSE terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, perencanaan dan persiapan, yaitu dengan menentukan tujuan surveinya, dengan metodologi apa yang dipakai, serta personel yang terlibat di dalam survei HSE ini. Kemudian mulailah pengumpulan data. Langkah kedua itu pengumpulan data melalui observasi lapangan, melihat observasi kondisi lapangan, wawancara, dan melakukan kuesioner. Kemudian menganalisa data, menggunakan teknik analis statistik untuk mengidentifikasi tren dan area yang berisiko tinggi. Kemudian melakukan pelaporan, yang muncul laporan yang memuat temuan, rekomendasi, dan rencana perbaikan. Pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui beberapa metode, checklist observasi, memeriksa kondisi fisik lingkungan kerja seperti keberadaan APD, kuesioner menilai persepsi karyawan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, wawancara untuk mendalami masalah-masalah spesifik yang mungkin tidak terlihat dari data observasi saja. Jadi ini pada saat pengumpulan data ya, bisa observasi, bisa kuesioner, bisa wawancara, bisa checklist, dan sebagainya. Dengan teknik analisa, data dianalisa untuk mengidentifikasi pola dan tren yang menggunakan analisis, deskripsi, dan regresi statistik. Jadi menggunakan analisanya itu menggunakan regresi dan analisa deskripsi gitu. Data ini berguna untuk menilai area yang perlu diperbaikan, seperti area dengan risiko kecelakaan tinggi, maka harus dilakukan perbaikan gitu. Ketiga diterapkan. Di tempat kerja bila ada unsur, ada pekerja, ada usaha, ada sumber bahaya. Kalau saya K3 itu diterapkan
Di setiap ada pekerja gitu, ada pekerja. Usaha, industri, konstruksi, pabrik, ada individu gitu. Yang di jalanan itu kan pekerja bukan? Ya bukan, tapi itu adalah katakanlah ada apa ya? Lalu lintas orang yang banyak itu harus menggunakan K3 juga gitu. Contoh kalau naik motor sebaiknya ya pakai helm yang SNI. Sepatunya ya sepatu yang jangan pakai sendal ya, pakai sepatu yang safety shoes kalau bisa walaupun berat. Nah, itu ada sumber bahaya di sana di jalanan. Pakai jaket gitu. Sumber bahaya. Apa itu sumber bahaya? Yaitu instalasi uap dan bencana tekan itu juga sumber bahaya. Listrik dan petir bahaya juga. Kemarin ada petir ya yang dan angin ya yang ada di Gunung Sindur kemarin itu di mana panggung yang dibuat begitu megah dengan konstruksi eh, dengan rangkaian besi-besi yang dirangkai itu dirancang itu semacam tendanya tapi besar banget tidak memperhitungkan daerah sana ada daerah petir dan daerah angin gitu kan sehingga roboh menimpa beberapa pengunjung dan juga pemusiknya serta panitianya. Mekanik atau pesawat angkat angkut, ya. Konstruksi bangunan itu juga sumber bahaya. Transportasi, faktor fisika, faktor kimia, biologi, radiasi ion dan non-ion. Ini yang terjadi di Cikande kemarin. Ya. Ada pabrik dengan menggunakan apa ya kayak bahan kimia gitu, mungkin sampai mencemari daerah sana berbahaya ya, baik air, udara maupun ini, bahkan akan memusnahkan kucingnya binatang kucing itu. Ergonomi faal fatal ya kerja. Akibat kecelakaan apa yang akan terjadi? Siapa yang rugi? Yang rugi adalah ada dua kerugian material, bisa bangunan, peralatan, dan bahan. Kerugian material hilangnya jam kerja, penderitaan, menurunnya tingkat keterampilan gitu. Orang termasuk material ya. Betul itu orang harus kehilangan sumber daya manusia gitu kan. Kalau yang non material kan cuma jam kerja sama eh, sakit gitu kan, penderita patah tulang dan sebagainya. Sama reputasi kadang lagi, reputasi menurun gitu. Gitu. Yang dia biaya, jadi kerugian biaya, biaya tambah perawatan, obat-obatan, pengurusan dan sebagainya tambah biaya gitu. Akibat kecelakaan kerja, itu bisa kecelakaan kerja di tempat kerja, ada kebakaran, ada peledakan gitu kan, eh, di pabrik atau di mana gitu, di rumah. Penyakit akibat kerja, jenis-jenis bahaya konstruksi, physical hazard, chemical hazard, electrical hazard, mechanical hazard, psikologi hazard, biologi hazard, dan ergonomik. Konstruksi insiden. Apa itu konstruksi insiden? Yaitu unsur yang terkait dalam proyek biasanya. Yaitu insiden yang terjadi dalam dunia konstruksi. Di mana proyek itu adalah ada pemilik proyek, ada kontraktor, ada subkon, ada pekerja. Ada instansi teknis, PUPR atau Dinas PU, masyarakat sekelilingnya, pemasok, supplier, dan juga pekerja subkon. Inilah para stakeholder yang ada di proyek. Jadi kalau kecelakaan kerja atau kegagalan ini semua nih yang akan terkena dampaknya. Strategi pencegahan kecelakaan konstruksi. Kecelakaan konstruksi itu bisa disebabkan oleh human factor, yaitu kesalahan manusia yang aktivitas yang tidak aman, banyak canda atau ceroboh dan sebagainya.
Atau karena technical faktor, faktor material, faktor peralatan, lingkungan kerja dan sebagainya. Kesalahan metode itu faktor daripada ini ya, teknik ya, tidak menggunakan alat dan sebagainya. Faktor manusia sangat dominan di lingkungan konstruksi. Pekerja heterogen, berbagai macam ya, dari mulai tukang, dari pembantu tukang, mandor, sampai kepada pelaksana dan orang-orang staf K3, orang-orang masyarakat sana, supplier sama pekerja itunya. Jadi pekerjaannya heterogen, tingkat skillnya juga begitu, berbeda pendidikan, berbeda pengetahuan, dan beda ininya sehingga beda pemahaman terhadap keselamatan kerja. Dan kebanyakan mereka rendah pengetahuan tentang keselamatan ini. Perlu penanganan khusus yang untuk ini ya, bagaimana perlu dilatih, perlu disyaratkan untuk bersertifikat K3, perlu diomong terus tentang K3. Ya. Kalau faktor teknis berkaitan dengan kegiatan kerja proyek seperti penggunaan peralatan dan alat berat, pengalian, pembangunan, dan pengangkutan. Ini dulu yang pernah terjadi di proyek elevated ya, kira-kira daerah TB Simatupang itu. Menggunakan alat berat, kemudian crane dan apa itu gitu juga, grider gitu. Nah, subuh-subuh pada ngantuk ada yang nyoba-nyoba alat itu, jangan nabrak kemana-mana, hancur semua itulah. Itu juga faktor manusia dan alat. Disebabkan kondisi teknis dan metode kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan. Substandard condition. Pencegahan faktor manusia, pemilihan tenaga kerja yang kompeten, yang disiplin, yang memiliki track record baik. Pelatihan sebelum mulai kerja, dilatih tekniknya dan dilatih juga K3. Pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung. Diawasi terus K3-nya, bro. Bos gitu, bos. Diawasi terus. Pencegahan faktor teknis, perencanaan kerja yang baik melalui SOP, instruksi kerja dan sebagainya. Pemeliharaan dan perawatan peralatan. Peralatannya dicek terus sebelum dipakai dan dicek dan dirawat ya, jangan sampai ada yang nyangkut dan sebagainya. Pengawasan dan pengujian peralatan kerja, penggunaan metode dan teknik konstruksi yang aman, penerapan sistem manajemen mutu. Dan juga jangan lupa nih, penerapan SMKK nih. Penerapan SMM ini bagian dari SMKK kalau di dunia konstruksi gitu. Contoh tempat kerja darat, pabrik, bengkel, gudang, kantor, bengkel praktek sekolah, tempat rekreasi, gardu trevo, dan sebagainya. Kalau laut adalah tempat penyelaman mutiara atau tempat pengeboran minyak di tengah laut bisa. Udara, kapal terbang, dan sebagainya. Oke, ketiga adalah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pengusaha juga, pengurus perusahaan, pekerja, dan masyarakat pemerhati gitu. Jadi jangan sampai pengusaha atau kontraktor konsultan abai nih. Dalam SMKK atau penyedia dan pengguna nih dalam SMKK itu sudah mulai dimuat mulai dari perancangan, perencanaan, pemilihan, pelaksanaan konstruksi semua sampai serah terima itu semua apa dimuat dokumennya dan diawasi pelaksanaannya gitu, pelaksanaan penerapan SMKK-nya. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, menerbitkan aturan, melaksanakan ketika secara umum, mengawasi kelaksanaan pegawai pengawas. Perusahaan kebijakan, perusahaan tentang ketika safety policy, tertuang dalam bentuk tulisan SK, Direct CIO, Reward and Punishment, gitu. Kewajiban pengusaha atau pengurus, melaksanakan aturan ketentuan K3, melaksanakan sistem manajemen K3, memberikan keterangan lisan maupun tertulis kepada pemerintah, kepada pegawai pengawas, memeriksa kesehatan badan pekerja di awal ya dan berkala, melakukan pembinaan pekerjanya, melaporkan setiap kejadian kecelakaan 24 jam kali dua kali 24 jam, menyediakan bahan pembinaan, memasang alat pengaman, menyediakan APD, cuma-cuma ini APD, ini kewajiban daripada pengusaha. Beban pengusaha atau pengurus mengelola perusahaan produksi entertain,
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan K3 untuk meringankan beban pengusaha atau pengurus, dibentuk panitia K3, badan bekerja sama antar pengusaha dan pengurus dengan pekerja dalam menangani K3 di perusahaan, tugas pokok P2 K3. Kalau di itu ada tugas pokok UKK ya, unit keselamatan konstruksi. Memberikan saran dan pertimbangan di bidang K3 kepada pengusaha, pengurus, yang diminta atau tidak diminta. Terima kasih. Itulah apa yang pertemuan kita kali ini. Lalu dalam K3 konstruksi atau unit K3. Untuk resiko yang besar, maka unit keselamatan konstruksi itu tidak di bawah Pimpro, tapi organisasi sendiri bisa ngawasin Pimpro dan pekerjanya. Untuk yang besar dan sedang. Unit UKK ini terdiri dari orang-orang ahli K3 utama, ahli K3 Madya, ahli K pertama paling tidak 3 tahun dan juga petugas K3. Maka dari itu kita hadir di sini untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi K3. Nanti Anda sekalian ini berhak mendapatkan sertifikasi dan bisa ditugaskan sebagai unit UKK gitu. Atau petugas K3 di perusahaan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.